Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca buku tentang legenda Condet cerita dari DKI ditulis oleh Asar. Sungai Ciliwung mengalir tenang. Airnya tampak bening. Segala jenis ikan yang hidup di sungai itu dapat dilihat dengan jelas. Ada ikan mas, gurami, lele, betok, dan mujair. Di tepi sungai ada pohon-pohon besar. Suasana di tempat itu sangat teduh. Angin berembus membawa hawa sejuk. Anak-anak senang mandi di sungai itu. Mereka sering melihat orang menggayuh getek dengan sebilah bambu di sungai itu. Ketika itu, getek menjadi salah satu alat transportasi di sungai itu. Daerah Condet dikelilingi berbagai jenis pohon yang tumbuh membentuk hutan kecil yang memberi hawa segar. Ada juga rawa yang ditumbuhi eceng gondok. Bila malam tiba, terdengar suara jangkrik dan kodok di tepi rawa. Meskipun demikian, suasana damai menyelimuti daerah itu. Malam itu, angin berembus dingin, bulan tampak bersinar terang. Pangeran Geger yang lebih sering dipanggil Pangeran Condet tampak berdiri di tepi jendela yang terbuka. Ia tersenyum kecil. Ia sangat mengagumi kekuasaan Sang Pencipta semesta. Ia melihat bintang yang berkelap-kelip di langit raya. Langit terbentang tanpa tiang, bulan bersinar tanpa gantungan. Allahu Akbar, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, Pangeran Condet buru-buru menutup daun jendela di ruang depan. Udara malam itu dirasakan semakin dingin. Didengarnya suara kodok dan jangkrik bersaut-sautan. Burung hantu mengumandangkan suaranya di dahan kecapi. Ia mendengar juga daun rambutan bergesekan diterpa angin yang berembus kencang. Pangeran Condet berjalan menuju kamar anaknya. Lalu disikapnya tirai pintu kamar itu. Ia melihat kelima anaknya tampak tidur pulas. Ia pun segera duduk di kursi kamar dan membaca kitab yang berisi kumpulan hadis Nabi. Ia membaca kitab itu dengan wajah serius. Tiba-tiba istrinya terbangun. "Kok belum tidur, Bang? Udah malam gini. Mata Abang belum mengantuk. Sebentar lagi. Barangkali Abang baca-baca ini dulu," jawab Pangeran Condet sambil menutup kitab yang dipegangnya. "Memang lagi banyak pikiran, Bang. Kalau ada masalah, pasrahin aja sama Allah. Kan ikhtiar kita udah." Pangeran Condet menggelengkan kepalanya, sementara istrinya duduk di kursi yang berada di sampingnya. "Kalau Abang lagi punya masalah, jangan diam saja. Tolong saya dikasih tahu. Barangkali saya bisa bantu Abang." "Mudah-mudahan saya bisa bantu," ujar perempuan berkain dan berkebaya itu. "Abang gak bohong kok. Gak ada masalah, percaya deh. Cuma ada satu yang mulai mengganggu pikiran Abang." Perempuan bergiwang emas itu terdiam. Perasaan heran dan penasaran berkecamuk di dadanya. "Belakangan ini Abang memperhatikan Maimunah. Anak kita itu sudah mulai dewasa. Ia udah pantas untuk bersuami," sambung Pangeran Condet. "Abang ingin anak kita itu mendapatkan suami yang baik. Zaman sekarang susah gampang nyari lelaki yang saleh. Kalau calon suaminya dari kalangan orang biasa dan tak berharta, apa Abang setuju juga?" tanya polong istri Pangeran Condet. "Buat Abang, yang penting calon suaminya berakhlak baik dan mau bertanggung jawab," jawab Pangeran Condet. "Hanya Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengaturnya semua." Istri Pangeran Condet tersenyum. Sinar matahari pagi tampak menerobos celah dedaunan yang rimbun. Suara burung terdengar riuh menyambut pagi yang cerah. Burung kutilang mengumandangkan suaranya di pohon bunyi. Burung perkutut memamerkan suaranya di dahan jamblang. Burung paksai melompat dari dahan ke dahan. Burung-burung itu berkicau di pohon rambutan yang
Angin yang berembus pun terasa sejuk. Pagi itu, Pangeran Condet duduk di kursi teras. Di atas meja yang terbuat dari bahan marmer, terhidang segelas kopi hangat dan beberapa kudapan yang menjadi kesukaannya. Lelaki paruh baya itu memandang ke arah halaman rumahnya yang luas. Jalanan sepi, suasana tenang. "Assalamualaikum," ujar Mang Asep dari dokarnya sambil memegang tali tekan. "Waalaikumsalam," sahut Pangeran Condet. "Bagaimana kabarnya, Kang?" "Alhamdulillah baik. Kamu kelihatan terburu-buru. Mau kemana?" "Mau ke Mester Cornelis, Kang. Ada yang mau saya beli." "Biasalah, keperluan sehari-hari." "Oh, ya kalau begitu hati-hati di jalan." "Iya, Kang." Pangeran Condet memang dikenal banyak orang. Ia tak hanya dikenal sebagai orang yang kaya raya, tetapi juga dikenal karena keramahannya. Jadi tidak heran jika orang-orang di kampung itu, bahkan di luar kampung, mengenalnya dengan segala hormat. Ketika itu, Maimunah keluar dari dalam rumah. Ia bersiap-siap akan membersihkan halaman rumah dengan sapu yang dipegangnya. Sekilas gadis berkulit kuning langsat itu melihat ke arah ayahnya. Si ayah lalu bertanya, "Apakah ayah boleh bertanya, Mun?" "Boleh, ayah mau tanya apa?" "Apakah kamu ingin segera berumah tangga?" Maimunah terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Wajahnya tampak tertunduk diam. "Kalau kamu tak bisa menjawab sekarang, tak apa-apa. Ayah tak akan memaksa. Kamu boleh menentukan lelaki pilihanmu sendiri. Ayah tidak akan memaksa kehendakan untuk jodohmu. Yang penting, ia pemuda yang mau menjalankan perintah agama dengan baik," kata Pangeran Condet pelan. Maimunah tersenyum. Ia senang. Ternyata ayahnya orang yang sangat bijaksana. Suatu hari, datang seorang pemuda berwajah tampan. Pemuda itu berasal dari daerah Makassar. Namanya Astawana. Sudah lama ia merantau di daerah Condet itu. Pemuda itu datang ke rumah Pangeran Condet dengan maksud melamar Maimunah. Pangeran Condet menyambut kedatangannya dengan senang hati. Pangeran yang kaya raya itu mendengarkan penjelasan dari Astawana. Kemudian, Pangeran Condet memanggil Maimunah. Dalam pertemuan itu, Maimunah ternyata tak serta-merta menerima lamaran Astawana. Ia memberi syarat pada pemuda tampan itu. "Jangan bilang conggok atau sombong bila saya memberi syarat, ya Bang. Ini penting buat saya dan supaya tahu juga siapa Abang ini," kata Maimunah. "Apa syaratnya kalau boleh saya tahu?" "Percayalah, insya Allah saya akan melaksanakannya jika mampu," timpal Astawana dengan sikap yang mantap. "Syaratnya sangat berat, Bang," jawab Maimunah. "Tolong katakan sekarang, saya akan mendengarkan." Maimunah sedikit tersenyum dari caranya bicara dan ketegasan kata-katanya. Ia melihat ada kesungguhan pada pemuda itu menjadikannya seorang istri. Sementara itu, ayah ibunya merasa heran dengan sikap Maimunah. "Syaratnya, saya minta diubahkan 2 rumah di tempat yang berbeda dalam waktu semalam. Mudah-mudahan abang bisa," kata Maimunah. Pangeran Condet dan istrinya tercengang mendengar syarat yang diajukan anaknya itu. Ini syarat yang sangat berat, berarti sangat sulit untuk dipenuhi. Apakah pemuda itu mampu memenuhi syarat yang diminta Maimunah? "Bagaimana?" tanya gadis itu kepada Astawana. "Saya siap memenuhi syaratnya," jawab Astawana. Dengan sopan, ada ketegasan yang meyakinkan di situ. "Kapan kamu akan melaksanakannya?" "Besok akan siap." Maimunah sedikit berdebar-debar. Hebat juga pemuda ini, pikirnya. Mana mungkin orang itu bisa memenuhi keinginannya apabila ia tak melihat tanda-tanda kesaktian pada diri pemuda itu. Sementara itu, Pangeran Condet mengernyitkan kening.
tak mengerti maksud putrinya mengajukan syarat yang berat seperti itu. Dia pun belum bisa menerka apa tujuan anaknya memberikan syarat demikian. Yang penting, dapatkah Astawana memenuhi persyaratan dari putrinya itu semalam membuat 2 rumah. Laki baru baik itu menghilang napas dalam-dalam. Pembacaan buku Legenda Condet. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.